Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dan secara khusus para pimpinan sekolah kafilah, dan mungkin di sini ada bapak tokoh-tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat dan ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya juga telat sampai. Ini seperti khutbah Jumat. Ya, kalau aslinya khutbah Jumat itu khatib tidak duduk, ya, masuk langsung, ya. Jadi saya tadi bilang ini saya seperti khutbah Jumat, tiba-tiba langsung mulai berbicara. Tapi walaupun saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, ya, dan apresiasi saya kepada semuanya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, dan secara khusus yang kita banggakan semua para wisudawan, ya. Wisudawan saja ya. Karena ini kafilah putra ya. Kafilah putri sudah ada atau belum? Oh belum ya? Insya Allah akan dibuat nanti. Para pimpinan kafilah, para wisudawan yang Masya Allah wajahnya cerah, ya, wajahnya cerah, walaupun di hatinya ada kesedihan mau meninggalkan kafilah, ya. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir di acara ini. Yang pertama bahwa saya dari dulu mengagumi sekolah kafilah, ya. Ya betul sekali ini. Jadi sejak awal saya mendengar sekolah kafilah itu, subhanallah, saya merasa respect. Sekolah di tengah kota dengan sistem boarding, ya, dengan berbagai fasilitas yang masya Allah bagus, tapi pembinaan yang begitu ditekankan, begitu diperhatikan. Karena itulah saya kemudian mengupayakan anak saya bisa masuk, ya. Dan memasukkan anak di kafilah ya memerlukan perjuangan dan doa, ya. Tidak mudah sebab persaingan yang begitu ketat. Akhirnya anak saya masuk Mursyid Zaitun di kafilah. Alhamdulillah saya sangat senang, semua keluarga senang. Tapi perjalanan hidup manusia tidak ada yang tahu, ya. Semuanya terpulang kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita manusia berusaha apa yang kita ketahui ini adalah jalan kebaikan. Saya berusaha maksimal memasukkan anak saya mursyid ke kafilah, dan ketika ada keluhan-keluhan dia sendiri, ya, karena mungkin masalah karakter dia sendiri, saya coba bujuk, tapi pada akhirnya takdir jua, ya, yang menentukan Ananda Mursyid harus meninggalkan kafilah dengan segala kesedihan. Tapi saya memang punya prinsip dalam pendidikan, tidak akan memaksakan anak, ya, tidak akan memaksakan anak, tetapi mengkondisikan. Saya sendiri sebetulnya sebagai ketua umum Ormas, kami punya sekolah hampir 400, ya. Tentu SMA ada, SMP ada, perguruan tingginya juga ada, yang mungkin di sini bapak-bapak para guru tahu, Al-Ma'hadul Ali Lidirasatil Islami wal Lughatil Arabiyah, STIBA, yang ada di Makassar. Sekarang mahasiswa, mahasantrinya ada 2.500 orang, alhamdulillah. Bahasa pengantar semuanya bahasa Arab, ya, dengan kurikulum Timur Tengah, ya. Tetapi saya tidak satupun dari mereka sekarang masuk di sekolah yang saya dirikan, ya. Walaupun saya kondisikan, tapi masing-masing ya sesuai dengan apa yang mereka mau pilih, ya. Akhirnya Mursyid sempat homeschooling, lalu kemudian di SMA bergabung dengan sekolah Buah Hati, alhamdulillah menyelesaikan di sana, dan sekarang di IPB insya Allah selesai semester ini, ya. Tinggal hitung 1 bulan ini saja, dan tentu itu tidak lepas pula dengan semangat yang sudah pernah didapatkan di kafilah, walaupun hanya 6 bulan atau 1 tahun, saya lupa, ya, berapa lama waktu itu Mursyid di kafilah. Itu yang pertama, saya sangat bangga dengan sekolah kafilah. Yang kedua, saya melihat bahwa
sekolah kafilah ini adalah salah satu sekolah yang diharapkan bisa mencetak al-jilur rabbani, ya, generasi rabbani. Dan inilah alasan ketiga kenapa saya sangat tertarik dan bersyukur bisa hadir, karena tema yang diangkat hari ini tentang itu, ya, mengukuhkan generasi rabbani yang unggul, cerdas dan berkarakter. Ini tema kita. Berapa lama saya kasih waktu? Apakah ada injury time atau malah dipotong karena saya 50 menit? Ah ya, alhamdulillah. Terhitung mulai sekarang? Baik. Ya, kan biasa itu. Kalau lagi debat-debat terhitung mulai sekarang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Generasi Rabbani, ya, ini adalah generasi idaman. Dan generasi yang begitu jelas disebutkan di dalam nususus syariah, al-jilur rabbani, yang menjadi tumpuan bagi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, dan secara khusus tentu umat Islam. Sebab generasi rabbani ini generasi pelopor di saat umat dalam keadaan gelap gulita, seperti yang dilahirkan di zaman Nabi SAW ketika umat fi dhalalim mubin, seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Maka lahirlah sekelompok generasi, rata-rata adalah anak muda, yang menjadi generasi rabbani, pelopor dalam segala kondisi dan kesulitan yang dihadapi. Mereka lahir pada akhirnya berhasil menjadi generasi terbaik. Di ujung masa kenabian Rasulullah SAW turunlah ayat kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik. Itu Ali Imran ayat 110. Dari yang tadinya fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, berubah menjadi khaira ummah. Tentu karena langsung dipimpin Rasulullah SAW dengan waktu yang sangat singkat, dan tidak ada dalam sejarah umat manusia sepanjang dunia ini dan mungkin sampai hari kiamat ada perubahan yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 23 tahun. Ini tidak pernah terjadi, ya. Dari fi dhalalim mubin, ya, ini waktu tidak cukup untuk menjelaskan apa itu fi dhalalim mubin. Poin-poinnya saja, mereka sangat biadab, membunuh para wanita, ya, apalagi anak-anak wanita, kemudian saling merampok, mendolimi, tidak jelas nasabnya karena perkawinan tidak jelas, ya, seluruh kejahatan ada pada mereka, ya, seluruh kejahatan ada pada ini fi dhalalim mubin. Tiba-tiba menjadi satu generasi yang luar biasa, lemah lembut, ya, taat aturan, ngerti tentang kebersihan, bahkan masalah ekonomi, sosial, pendidikan, luar biasa. Dengan istilah Quran yang singkat, khaira ummah, ya, khaira ummah, umat yang terbaik. Generasi Rabbani menjadi generasi penopang dan pilar bagi umat yang sudah hadir. Umat Islam ketika sudah hadir, dia akan lemah dan bisa jatuh kalau tidak ada generasi Rabbani ini. Mereka yang konsisten menjalankan amar ma'ruf nahi munkar serta dakwah. Karena itu di tengah-tengah umat Islam harus ada generasi Rabbani yang disebut dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Dan ketika umat Islam karena satu dan lain hal, karena kelalaian, karena maksiat dan berbagai hal, dan juga tentu konspirasi musuh menjadi jatuh, maka diperlukan lagi generasi Rabbani untuk mengembalikan izzah kaum muslimin. Ini seperti dalam surah Al-Maidah ayat 54.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ila akhiril ayah. Wahai orang beriman, kalau kalian murtad, kalian meninggalkan Islam, dan gara-gara itu kalian jatuh sebagaimana di beberapa abad kondisi umat Islam yang sangat jatuh, terpuruk, dikuasai oleh musuh-musuh mereka, padahal mereka jumlah yang banyak, termasuk al-muqaddasat, jatuh ya, tanah-tanah suci kita. Maka dibangkitkan oleh Allah SWT generasi Rabbani itu ya, dengan ciri-ciri yang kalau ada waktu kita bisa angkat juga dalam forum ini di surah Al-Maidah ayat 54. Di antara contohnya adalah kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang saya kira ananda semua yang di wisuda ini sudah akrab dengan kisahnya, apalagi sejak Erdogan tampil memimpin Turki, Turki sekarang lagi bangkit lagi dan orang mengingat lagi peran para tokoh di wilayah situ. Walaupun Salahuddin tidak persis di Turki, tapi dekat dari sana ya, di wilayah Kurdi ya. Dan kita bergembira semua atas terpilihnya kembali Erdogan ya. Tidak mengapa ya, kita ikut bersyukur ya. Ya, kita ikut bersyukur. Kita tahu mungkin ada kelemahan, tapi kita sangat bersyukur karena paling tidak secara umum bagaimana kebangkitan Islam yang mulai menampak lagi di Turki. Saya kebetulan sering pergi ke Turki. Jadi generasi yang dibangkitkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang orang tidak ketahui bahwa sebetulnya Salahuddin bukan sendirian. Salahuddin ini bersama dengan generasi yang telah dibina, telah dibimbing ya, oleh murabbinya Nuruddin Az-Zinki ya. Jadi ada generasi sama dengan yang menemani Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu bukan sendiri, walaupun yang populer namanya sendiri. Jadi seolah-olah hanya bangkit seorang qaid, seorang pemimpin yang memimpin umat yang lemah ini. Bukan. Memang umat masih lemah, di mana-mana masih lemah, ya, masih dalam ke berbagai kedoliman dan kemaksiatan. Tapi ada generasi Rabbani yang telah lahir bersama dengan pemimpinnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi maupun di zaman Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah kenapa generasi Rabbani ini sangat diperlukan. Dan hari ini kita kembali membicarakan generasi Rabbani di abad kita ya, di zaman ini. Peran dan masalah yang dihadapi bisa berbeda, tetapi generasi Rabbani sifat cirinya tetap sama ya. Sejak dari zaman awal, di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti, dia akan ada penyesuaian dalam kemampuan ya, di dalam keahlian, karena disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan tempat di mana mereka hidup. Tetapi karakter mereka, sifat mereka adalah sama. Dan ini yang membuat kita tidak sulit untuk melahirkan generasi Rabbani. Sebab konsepnya ada jelas, patronnya jelas, dan nama-nama mereka jelas ditulis dalam tinta emas sejarah yang bisa kita baca dan terus kita pelajari, lalu kita kembali wujudkan. Generasi Rabbani adalah generasi yang sangat istimewa. Begitu istimewanya disifatkan kepada mereka sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat Allah SWT sebagai Ar-Rabb. Ar-Rabb kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Walaupun kata Rabb sudah diserap juga ya dalam bahasa Indonesia. Rabbani artinya generasi yang sifat-sifatnya mengikuti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sifat-sifat yang ada pada mereka generasi Rabbani ini? Nanti kita akan bahas yang ada dalam tema itu.
cerdas, unggul, berkarakter dan unggul. Tapi sifat-sifat dasar generasi Rabbani apa? Ya, yang pertama tentu adalah generasi yang beriman. Generasi Rabbani adalah generasi yang mempunyai iman yang sangat kuat. Iman yang terhunjam di dalam hati mereka, bukan sekedar dalam pikiran atau apalagi perasaan, di dalam hati. Ya, ini para ananda wisudawan, ya, tentu sudah tahu hadis tentang iman itu di dalam hati, takwa itu dalam hati. Siapa yang bisa bantu? Ya, hadisnya. Alhamdulillah. Mereka semua hafal, hampir semua menyebutkan at-taqwa huna, at-taqwa huna. Ini bagi orang awam sering disalahpahami. Ya, orang awam bilang takwa itu di sini, bukan di kerudung. Jadi ada orang tidak pakai jilbab, dibilang kenapa nggak pakai jilbab? Ya, ya, dia bilang takwa itu di sini, bukan di kerudung. Ini salah paham. Ya, ada lagi yang melakukan kemaksiatan lain, ditanya dia bilang saya tetap bertakwa beriman, tapi itu di sini. Itu salah paham namanya. Ya. Dalil ini ya sepatutnya adalah ditujukan kepada mereka yang sudah rajin sholat, yang mereka memperhatikan syariat, mereka yang menutup aurat, tetapi diingatkan jangan sombong, jangan angkuh, ya, jangan membanggakan diri seperti dalam surah An-Najm. Wala tuzakku ampusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah SWT yang paling mengetahui, saya paling bertakwa. Buat kalian orang yang telah dimudahkan Allah SWT menjalankan syariat sehari-hari, ya, jangan buru-buru membanggakan diri, apalagi sombong, meremehkan orang lain. Kenapa? At-taqwaha huna. Takwa itu di sini. Sekuat mana iman terhunjam dalam hati, dan itu akan kelihatan ketika ada ujian-ujian. Sebetulnya di situ. Jadi hadis ini mari digunakan buat diri kita sebagai self correction, sebagai introspeksi, sebagai muhasabah. Ya. Jadi iman yang kuat, tapi tentu bisa ditelusuri. Tidak bisa juga sekedar kita telusuri. Satu, tauhidnya murni, tidak syirik. Ya, tidak terjatuh dalam kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik kecil, ya, seperti riya dalam hadis itu. Riya ini mohon diperhatikan oleh ananda semua. Nah, ya, apalagi ini masya Allah sudah kelihatan wajahnya cerah dan juga ganteng-ganteng, masya Allah. Ya. Hati-hati dengan syirik kecil. Yang Nabi SAW ingatkan umatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ketika ditanya apa ar-riya, ada juga asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Seseorang menginginkan sum'ah, ya, pencitraan, jauh dari kesyirikan. Termasuk salah satu tanda kekuatan dan kelemahan iman, tawakalnya pada Allah. Ini yang jarang kita perhatikan. Alhamdulillah ukuran-ukuran lahiriah rata-rata kita sudah miliki. Sholat 5 waktu, alhamdulillah, menutup aurat. Tapi adakah kekuatan iman di dalam hati ini dengan tawakal, penuh harap, hanya berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu misalnya nih, kalau anaknya sakit, yang pertama diingat apa? Termos es, Thermorex istilahnya kalau dalam iklan, atau dokter. Itu bisa menjadi ujian. Kalau kita yang pertama mengingat Allah SWT, itu menunjukkan tawakal kita. Ya, itu dulu yang pertama. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berdoa karena ingat, ya. Lalu kalau mau ditambah di ruqyah dibacakan ayat. Lalu setelah itu juga tidak dilarang, bahkan
dianjurkan juga cari obat untuk membantu. Dengan keyakinan, ya ini ditanda tawakal bahwa penyakit tidak lepas dari izin Allah dan semua penyakit ada obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh saja. Dan kalau ini dimiliki oleh Ananda, ya, iman yang kuat itu ketika ujian, ya, sudah mantap, tidak lagi khawatir, itu tawakal betul. Tapi kalau masih pikir ini gimana bawa catatan nih, ya, kalau ujian, tapi itu tidak ada di kafilah, ya, yang ada di tempat lain, ya, itu artinya imannya sangat lemah. Walaupun mungkin dia sudah belajar. Kalau orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang siap dengan apapun yang Allah takdirkan setelah dia berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, orang beriman rajin ibadah, memperhatikan ibadahnya. Kalau secara umum saja orang beriman rajin beribadah, bagaimana dengan generasi Rabbani? Ya, generasi Rabbani adalah mereka yang ibadahnya benar-benar menjadi prioritas. Karena kesadaran bahwa kita di dunia ini memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah mereka digambarkan oleh Al-Quran. Ya, mereka selalu antara sujud dan ruku. Ya, selalu digambarkan antara sujud dan ruku. Dan di antara tanda ibadahnya, mereka banyak berdoa, berharap pada Allah SWT. Ya, rahaban wa rahaba. Mereka dengan penuh rasa harap dan rasa takut kepada Allah SWT. Wa kanu lana abidin, sangat rajin beribadah. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, selalu berdoa dengan penuh harap dan rasa takut. Wa kanu lana abidin, dan mereka sangat rajin beribadah. Itulah generasi Rabbani, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar, artinya sepanjang waktu. Dan memang jalan mencetak generasi Rabbani adalah dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Surah Ali Imran ayat 79. Karena apa yang engkau ajarkan dari kitab, yakni Al-Quran, dan apa yang engkau pelajari. Artinya proses belajar mengajar Al-Quran, interaksi intensif dengan Al-Quran, jalan melahirkan generasi Rabbani. Sebab di awal ayat itu dikatakan walakin kunu rabbaniyin. Ini yang kedua dari ciri dari sifat orang beriman. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia. Jadi setiap kita berbicara orang beriman, tiga hal: tauhidnya yang murni, ibadahnya yang baik, dan akhlaknya yang baik. Memiliki akhlak mulia. Kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi kemudian akhlaknya buruk, itu imannya tipis. Ya, tidak bisa dipungkiri. Makanya orang yang beriman ini memiliki akhlak mulia. Dari sikap, tutur kata, ya, interaksi. Kalau ada orang mengaku beriman tapi sangat sombong, hati-hati. Itu tanda tipis iman, bahkan bisa imannya hilang. Ya, ya, sebab al-kibr ini, kesombongan, itu menjadi salah satu penghalang masuknya iman, penghalang masuknya ilmu. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan tidak akan masuk surga orang yang sombong. Di antara tanda orang sombong adalah selalu merasa dirinya saja yang paling benar, tidak mau mendengarkan orang lain. Ya. Dan setiap berbeda dengan orang lain, pasti orang lain salah. Ya. Dan karena sudah, mohon maaf ini bukan di kafilah, ada di sebagian orang, karena sudah belajar sedikit syariat, semua orang dianggap ahlu bid'ah. Ya,
asal tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan, tidak datang dari gurunya, ya, orang dianggap ahlu bid'ah. Ya. Tidak peduli orang yang dituduh ahlu bid'ah itu, kita lihat kehidupannya, masya Allah, ya, selalu ibadah, mengajar orang, mudah sekali menuduh orang lain ahli bid'ah. Ya. Temannya pun kalau sudah berbeda, sudah pindah guru, jadi ahli bid'ah juga. Itu kesombongan. Ya. Dan itu adalah tanda akhlak yang buruk. Nabi SAW telah bersabda tentang iman dan akhlak, kaitan iman dan akhlak. Ya, akmalul mu'minina imanan, ahasinuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ada mafhum di situ. Kalau orang sebut mafhum mukhalafah, kalau seseorang buruk akhlaknya, itu menandakan imannya lemah. Dan cukuplah Nabi kita SAW sebagai contoh. Penghulu orang beriman disebut oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 2. Engkaulah Muhammad, orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, ini takut terlalu panjang, ya. Lagi berapa menit ini, mohon maaf. Oh, masih ada waktu ya. 30 menit lagi. Ya, jangan di-korting. Baik. Ya. Jadi itu yang pertama, dia adalah mukmin. Ini generasi Rabbani itu. Dia adalah orang yang beriman. Yang kedua, generasi Rabbani mempunyai ciri sebagai muslih. Ya. Selalu ingin memperbaiki, ya, lingkungannya. Sebab ciri pertama sebagai orang beriman, dia sudah saleh fi nafsihi, salehun fi nafsihi. Tapi dia tidak cukup sampai di situ. Imannya mendorong dia untuk menjadi muslihun li ghairihi, ya, untuk menjadi orang yang melakukan islah. Makanya setiap ada generasi Rabbani selalu dicirikan dengan suatu movement, suatu pergerakan, ya. Karena memang mereka tidak bisa tinggal diam. Saya beriman sendiri, yang penting saya masuk surga sendiri dengan Quran, tidak. Dia sangat peduli dengan lingkungannya. Dia akan melakukan perbaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik, tidak sembrono, tidak sembrono. Sebab Al-Quran memang telah memerintahkannya seperti itu. Begitu banyak ayat. Misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, tadi juga ayat yang kita baca, wal takum minkum ummah. Itu artinya bersama-sama. Dan banyak lagi. Ya, sayang waktu tidak bisa kita uraikan satu persatu. Sangat peduli. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Salah satu rahasia mengapa Islam begitu cepat berkembang. Begitu cepat berkembang, ya. Tadi 23 tahun Jazirah Arabia, Mekah Madinah sudah selesai dan sudah ada Fathu Makkah. Lalu kemudian tidak lama Jazirah Arabia dan terus berkembang. Salah satu rahasianya adalah selain faktor Rasulullah SAW adalah generasi Rabbani yang menyertai beliau, ya, yang menyertai beliau. Ini memang generasi luar biasa. Tapi bukan semata-mata mereka orang beriman yang pasif, seperti umat yang menyertai Nabi Musa alaihissalam. Ya, coba orang-orang yang mengaku beriman menyertai Nabi Musa, apa yang mereka katakan? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang. Inna hahuna qailun. Biar kami tunggu di sini. Mengaku beriman, tapi tidak mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki masyarakat. Tapi sahabat Nabi SAW mengatakan apapun yang diperintahkan. Dan jangan salah paham, bukan semata-mata jihad dalam artian perang, ya, tapi jihad dakwah. Itu justru menjadi pekerjaan utama generasi Rabbani yang menyertai Rasulullah SAW. Perhatikan ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah yang terjadi tahun 6 Hijriah, ya. Jumlah kaum muslimin saat itu yang menyertai Nabi itu 1.400. Kalau ditambah dengan yang tersisa di Medina, tidak sampai 2.000 orang totalnya, tidak sampai. Hanya 3 tahun dalam keadaan damai itu, 3 tahun,
Kemudian terjadi Fathu Makkah dan jumlah kaum muslimin dari kurang lebih 2.000 menjadi 10.000 orang yang menyertai Nabi SAW pada Fathu Makkah. Dan tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya jumlah kaum muslim menjadi 100.000 orang. Apakah itu karena mimpi? Apa karena sekedar doa? Bukan. Karena para sahabat yang merupakan generasi Rabbani awal yang menyertai Nabi SAW adalah mereka yang peduli untuk memperbaiki orang lain, untuk islahul ghair. Dan saya ingin menekankan ini. Masih banyak cirinya tapi saya sebutkan ini dengan suatu penekanan. Kita semua ini sebetulnya generasi yang dipilih oleh Allah SWT. Tapi di depan kita ada jalan. Mau menjadi generasi Islam biasa-biasa saja atau generasi Islam yang Rabbani. Kalau mau menjadi generasi Rabbani harus ada kepedulian untuk melakukan gerakan islah. Harus kita punya peran dengan segala kemampuan yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau kita mau jadi generasi Rabbani ini, terutama anak-anakku para wisudawan nih, boleh semua konsentrasi, duduk lebih tegap, karena kita lagi berbicara nanti tentang yang berkarakter nih. Ya, berkarakter itu termasuk memposisikan diri pada posisi yang tepat di masa dan tempat yang tepat. Ayo, nah ini insya Allah. Oh, silakan, mohon maaf. Jadi ini generasi Rabbani itu, generasi yang peduli. Apalagi ketika sadar bahwa keadaan umat kita, keadaan yang memprihatinkan. Hari ini, ya kita harus jujur, keadaan kita walaupun di sebagian hal banyak disyukuri, kita sudah merdeka, kita bisa belajar dan sebagainya. Tapi keadaan umat secara umum, baik di dunia maupun di negeri kita masih menyedihkan, bahkan masih memprihatinkan. Terutama masih banyak orang bergeliman kesyirikan. Betul atau tidak, Pak? Masih banyak yang tidak sholat, betul? Mungkin tidak kurang 40% umat kita masih tidak sholat. Artinya menjaga sholat. Apakah itu tidak menyedihkan kita? Ada orang-orang yang nanti kalau tidak tobat sampai kembali ke hadirat Allah SWT dalam keadaan syirik atau tidak sholat. Dan mungkin mereka ada di antaranya keluarga kita, saudara kita. Itu saja sudah cukup untuk menggerakkan kita berperan melakukan islah, perbaikan pada umat ini. Belum lagi melihat banyaknya masalah yang dihadapi oleh umat kita, termasuk dengan konspirasi musuh-musuh yang tidak pernah berhenti. Namun saya tidak ingin terlalu panjang, ya. Saya ingin kembali kepada tema, ya. Generasi Rabbani masih panjang sebetulnya ini, tapi kita kembali kepada tema. Yang diharapkan adalah generasi yang unggul, cerdas dan berkarakter. Disebut dalam tema yang dikirim ke saya. Saya mulai daripada yang cerdas, ya. Generasi Rabbani selain sifat-sifat dasar tadi, kita perlu eksplor pada 3 sifat ini: cerdas, berkarakter, dan unggul. Ya. Ini karena sesuai dengan zaman kita. Yang jelas sifat dasar harus ada. Tanpa sifat dasar tadi tidak ada gunanya yang 3 ini. Ya. 1, cerdas. Generasi Rabbani adalah generasi yang cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Ya. Cerdas adalah generasi yang mempunyai pemahaman yang cepat, mudah paham, ya, mudah paham, berwawasan luas, dan punya ilmu yang cukup. Itu yang cerdas. Ya. Dia paham, melihat sesuatu, dia bisa memahaminya dengan cepat. Ya. Kenapa? Karena otaknya sudah terbiasa dididik untuk berpikir cerdas, ya.
Dan itulah pentingnya sekolah. Itulah pentingnya pendidikan. Sejak di rumah, apalagi di bangku sekolah. Nah, insya Allah kafilah salah satu jalan mencerdaskan. Dan kecerdasan ini tidak mesti rumit-rumit, memecahkan masalah ya dengan rumus. Sebetulnya sistem rumus dalam menyelesaikan masalah fisika, matematika itu kan untuk melatih kecerdasan. Melihat masalah ada rumusnya sehingga bisa berlaku kias kalau dalam fikih ya, dikiaskan saja ya. Bisa masalah rumit tapi masalah gampang. Nah, makanya perlu banyak membaca, banyak mendengar. Orang yang banyak membaca, banyak mendengar itu bisa memiliki kecerdasan. Ya, mudah paham dan wawasannya luas. Kadang-kadang masalah itu penyelesaiannya sederhana walaupun kelihatannya pelik. Betul apa tidak? Kita angkat satu kisah nih, ya. Kisah yang disebut dalam kitab Alfu Laila wa Laila. Ya, kisah 1001 malam. Konon, ya, raja pernah mengatakan pada Abu Nawas, saya mau tahu berapa jumlah bulu kucing ini, ya, dan saya mau kau yang hitung. Kata raja, wah tentu kaget dan gemetar Abu Nawas. Ya. Terus kalau berhasil saya kasih hadiah besar, ya, kasih uang banyak. Tapi kalau tidak, nyawamu jadi taruhan. Wah, bagaimana ini? Kira-kira gimana caranya menghitung bulu kucing itu? Ya. Dibawalah pulang ke rumah bulu kucing itu, ditatap. Ya. Ditatap. Susah dihitung, coba dicelup. Mungkin kalau sudah dicelup lebih gampang hitung. Tidak bisa juga. Tapi Abu Nawas terkenal sebagai orang cerdas. Ya. Dan kecerdasan itu karena memang kita sudah biasa berpikir. Setelah dia pikir-pikir, oh Abu Nawas bilang saya udah tahu. Oh ya, senang dia. Waktu yang ditentukan dia datang dan bawa kucing. Ya. Dengan penuh kepercayaan diri. Bagaimana Abu Nawas? Siap Baginda. Ya. Berapa jumlah bulu kucing itu? Ya. Abu Nawas dengan penuh kepercayaan diri menyebut angka. Ya. 100.000 sekian. Ya, saya tidak usah sebut persisnya. Abu Nawas sebutkan sekian. Betul. Betul Baginda. Kalau Baginda tidak percaya, silakan hitung sendiri. Langsung raja, dihitung itu sendiri. Tidak mau malu raja. Betul kau Abu Nawas. Ya. Dapatlah hadiah. Jadi diperlukan kejelasan seperti ini. Dan walaupun ini dari kisah Alfu Laila wa Laila, ini dialami para ulama kita. Dan kadang-kadang dalam ujian yang berat seperti dialami oleh Abu Hanifah. Ya. Ketika diuji oleh kaum Khawarij. Ya. Ketika diuji oleh kaum Khawarij. Karena kaum Khawarij ini luar biasa ya, tapi saya tidak usah cerita lagi. Kepanjangan nanti ya. Saya takut disemprit nanti oleh panitia. Baik, saya lanjut. Jadi cerdas. Ya. Dan kecerdasan bisa datang kalau kita banyak membaca, banyak mendengar. Tetapi ingat, tidak cukup sekedar banyak membaca, banyak mendengar. Harus bisa memilah dan memilih. Dan itu ada ayatnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 18. Ini dicirikan tentang ulul albab. Salah satu nama generasi Rabbani adalah ulul albab. Baca surah Az-Zumar itu, ya, beberapa ayat sebelum 18 dan seterusnya tentang ulul albab. Salah satu tanda ulul albab adalah mereka yang banyak membaca, banyak mendengar, tetapi mereka tahu bagaimana memilah dan memilih. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika hum ulul albab. Maka mari beri kesempatan generasi kita banyak membaca, banyak mendengar. Ya. Tapi perlu ada tuntunan, perlu ada bimbingan, perlu ada arahan. Disinilah peran para guru dan murabbi. Dan kita memang berharap guru-guru adalah murabbi. Bukan sekedar guru yang mengajar,
tapi mereka sebagai murabbi, sebagai pembina, pembimbing yang dirasakan oleh seorang siswa, sebagai kawan, sebagai ayah, ya, sebagai teman debat kalau perlu, ya. Dan insya Allah itu guru-gurunya adalah guru-guru kafilah. Tepuk tangan kalau boleh. Dengan ucapan Masya Allah, ya, Masya Allah. Doa kita insya Allah guru-guru kafilah lebih baik lagi ke depan, ya. Jadi marilah jadi orang cerdas. Tidak cukup orang menjadi punya ilmu tanpa kecerdasan. Makanya sebagian lembaga pendidikan lain yang kelihatan begitu banyak kitab-kitab dihafal, tapi kadang itu dihafal tapi tidak difahami, ya. Tidak ada kecerdasan. Dan salah satu keunggulan sekolah kafilah ini yang saya sebetulnya mau buka sedikit rahasia nih. Ada satu prinsip saya waktu bikin wahda, bikin pesantren wahda, mirip kafilah. Saya waktu mau bikin pesantren, karena kita mau bikin pesantren unggulan, banyak yang nawarkan tanah. Ada 50 hektar, 30 hektar, tapi semua jauh-jauh. Ya, saya bilang saya tidak mau, saya mau di kota, di dalam kota. Apa di kota atau di pinggir kota. Tidak mau jauh dari kota. Ya. Ada yang heran, Ustadz, semua orang mau kalau dikasih tanah 20 hektar, ada bupati. Saya kasih semuanya dan saya bantu. Saya bilang, tidak, saya nanti suatu ketika boleh saya terima kalau saya sudah berkembang. Tapi yang pertama saya mau di kota. Ya. Kenapa? Karena saya mendapatkan satu ilham dari firman Allah SWT tentang pengutusan para rasul. Mungkin jarang yang memperhatikan, saya sendiri tidak pernah baca dalam tafsir. Tapi saya mendapatkan ilham dari ayat itu, dan saya pelajari sejarah, ternyata memang para nabi dan rasul umumnya seperti itu. Apa ayatnya? Litundira ummal qura wa man haulaha. Ya. Para nabi dan rasul umumnya dikirim ke pusat kota, ke pusat peradaban manusia. Dari sana memulai perubahan, baru kepada yang lainnya. Ditundira ummal qura wa man haulaha. Ya. Maka saya buat, walaupun saya susah payah baru dapat tanah, pindah beberapa kali, beli salah, beli ditipu, ya. Orang nyumbang tidak ada surat-suratnya. Ada bupati ngasih saya, ditawarkan 5 hektar. Terus kemudian ketika penyumbang kita sudah siap, dia kurangi jadi 3 hektar. Saya masih muda waktu itu, berada bupati, Pak Bupati, kalau Bapak tidak kasih 5 hektar, batalkan saja. Dia bilang, saya minta maaf Ustadz, kalau gitu batal. Nah, ini nanti kita ambil yang ciri ketiga, berkarakter. Ya. Alhamdulillah kami dirikan, dan ini karena Allah SWT saja. Akhirnya menjadi berkembang. Sebab kalau di kota, memang di sanalah tempat seleksi yang luar biasa. Ya. Dan di kota membuat anak-anak tidak jauh dari masalah masyarakat. Dia tahu masalah masyarakat, tapi dia terjaga dalam satu lingkungan. Inilah prinsip kafilah yang saya juga terapkan. Ya. Mereka terjaga dalam lingkungannya, tapi tidak jauh dari kota. Dia tahu masalah yang ada pada masyarakatnya. Ya, itulah pentingnya tadi tentang kecerdasan itu. Nah, takut terlalu panjang. Yang kedua, berkarakter. Ya, berkarakter. Ini saya sudah tuliskan sedikit. Saya takut lupa nanti. Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan berkarakter? Mereka satu yang punya prinsip. Ya. Sebelum saya bercerita tentang apa itu berkarakter, saya ingin sampaikan. Generasi Rabbani, baik yang bersama Nabi SAW, maupun generasi berikutnya dari tabi'in, tabi'in, adalah mereka yang berkarakter. Ya, sangat berkarakter. Ini luar biasa, karakternya itu, waduh, ya, seperti misalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ya, ahadun ahad, itu karakter yang luar biasa. Seperti sahabat yang masuk ke pemimpin Parsi, ya, yang dengan gagah berani dia berbicara. Atau saya ingin cerita, ya, supaya tidak bosan nih. Saya ingin cerita bagaimana ciri anak Rabbani yang berkarakter. Suatu saat ada sekelompok masyarakat yang datang menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ini cocok betul ini buat anak-anak kita nih kisahnya. Ya. Ketika masyarakat itu sudah duduk, ya, khalifah di depan sudah siap, khalifah mengatakan, "Wahai tuan-tuan," kira-kira begitu. "Silahkan kemukakan apa yang kalian mau sampaikan." Ya. Ananda Wisudawan, perhatikan baik-baik. Ini salah satu tip oleh-oleh buat kalian. Berdirilah seorang dari masyarakat yang mau berbicara tadi itu. Ternyata yang berdiri seorang anak muda, masih belasan tahun umurnya. Kaget khalifah. Ya, namanya manusia, kadang-kadang kita itu spontan, ya. Spontan bukan yang lucu-lucuan itu, ya. Spontan maksudnya refleks aja. Khalifah refleks, spontan bilang, "Ya gulam, wahai Ananda, apakah tidak ada lagi yang lebih tua dari Anda yang mewakili, ya, komunitas ini untuk berbicara?" Kira-kira kalau anak-anak kita sekarang dibilang sama presiden begitu, sama gubernur, "Oh iya Pak, ada bapak saya," misalnya. Ternyata sang anak muda dengan tetap santun, tegap mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bukankah Amirul Mukminin tahu bahwa manusia itu nilainya justru pada dua hal yang kecil pada dirinya?" Kaget Amirul Mukminin dapat jawaban, anak muda yang luar biasa, anak belasan tahun. Dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah Amirul Mukminin tahu nilai manusia tergantung dua hal yang kecil pada dirinya? Apa itu? Bilisanihi wa qalbihi." Ya. Dengan lisan dan apa terjemahannya qalb? Nah, itu Indonesia. Kalau di Malaysia diterjemahkan jantung. Dan menurut Mufti Perlis, sudah diteliti terjemahan ini, ternyata terjemahan qalb yang lebih tepat itu jantung. Ya. Bukan hati. Kalau hati itu kan yang hepar, itu yang hitam, ya. Jadi yang lebih tepat itu jantung. Ini insya Allah kita di Indonesia nanti perlu ustadz-ustadz berkumpul, ya, membicarakan itu. Jadi saya pertama di Malaysia baru-baru ini saya pulang dari, ya, saya di Kuala Lumpur, di Perlis baru-baru ini menghadiri konferensi ulama dan dai Asia Tenggara. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya alhamdulillah sekarang masih jadi ketua ulama dan Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Saya kaget mereka berbicara, ya, jantung, ya. Kita nggak gunakan jantung, hati. Jadi kata anak muda tadi, dengan lisan wa qalbihi. Dan betul. Coba Bapak Ibu pikirkan, kita ini lebih mulia dari semua makhluk lain, ya. Dengan apa kira-kira? Dengan akal dan lisan kita. Dengan akal dan lisan. Kalau tubuh masih banyak yang lebih besar dari kita, masih banyak yang lebih lincah dari kita, dan seterusnya. Lalu sang anak bilang lagi yang cukup tajam, tetap dengan santun, "Ya Amirul Mukminin, andaikan yang namanya kewenangan itu ditentukan oleh umur, masih banyak yang lebih pantas jadi khalifah daripada Anda." Kaget, karena betul zaman itu masih ada yang lebih tua dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Maka sang khalifah yang terkenal sangat adil akhirnya menyerah, "Silahkan Anda berbicara." Ya. Itulah karakter. Kita ingin anak muda kita punya karakter, generasi kita punya karakter. Apa itu? Punya prinsip, tidak mudah goyah. Dia sudah diberi amanah sebagai juru bicara. Maka di depan khalifah walaupun ditegur, apa tidak ada yang lebih tua, dia punya prinsip, tetap santun tapi mempertahankan prinsipnya dengan dasar yang kuat, punya ilmu. Jadi para Ananda Wisudawan ini alhamdulillah sudah ada ilmu. Mari tampil bukan sekedar dengan ilmunya, dengan karakternya yang telah dibimbing, digembleng oleh para guru dan murabbi kita. Jadi punya prinsip. Yang kedua, punya cita-cita. Orang yang punya karakter itu punya cita-cita. Apa maksudnya? Kalau cita-cita Ustadz, nah kita juga dari kecil sudah punya cita-cita. Kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi insinyur. Itu betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah punya tujuan hidup. Ya, punya sesuatu yang akan diraih. Yang memberi implikasi pada
tidak membuang-buang waktu, tidak mempedulikan hal-hal yang bisa mengganggu menuju tujuan itu. Ya. Ya. Walau barangkali harus berat kita bekerja, walaupun diuji, walaupun kadang-kadang seolah-olah kita terhina, tapi demi cita-cita kita. Selama tidak melanggar syariat. Coba lihat bagaimana orang-orang yang sukses dahulu. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud, wa ma adrakum wa ma Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah satu daripada khamsa min ulama'is sahabah, ya kan? Khamsa abadilah. Salah satu Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar satu hadis yang beliau tidak ketahui dari seseorang yang mengatakan hadis itu di tempat yang memerlukan perjalanan 1 bulan. Berangkat ke sana. Ya. Ini karakter. Kalau orang bilang cuma 1 hadis, harus jalan jauh seperti itu. Bukan semata-mata jalan jauhnya, tapi dia punya karakter. Dia mau mendapatkan itu dengan nilai yang tinggi. Dengan nilai yang tinggi. Sanad ali, mendengarkan langsung dari sumber hadis itu. Jadi punya cita-cita. Maka kalau dalam perjalanannya ada yang mengganggu kalian, jangan dipedulikan. Walaupun jangan biarkan juga diri untuk selalu diganggu. Artinya apa? Menghindarlah. Ya. Kalau ada tempat kuliah nanti, ya, tempat lanjut, banyak yang mengganggu, hadapi dengan baik. Ya. Kalau terpaksa mengalah dalam hal-hal yang bukan syar'i, bukan prinsip, tidak mengapa. Itu namanya orang berkarakter. Ya. Tidak patah arang. Karena demi cita-cita yang akan kita wujudkan. Nah, dan dari mana ini datang? Ini tidak datang dari buku pelajaran. Bahkan tidak datang semata-mata dari kelas, tapi datang dari tarbiyah. Tarbiyahlah yang membuat para sahabat berkarakter. Tarbiyahlah yang membuat para tabi'in dan tabi'in berkarakter. Dan mereka ungkapkan itu dalam ungkapan indah yang diabadikan sampai hari ini. Kata mereka, kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Nah, ya. Bahkan dia mengatakan ta'allamna al-adab 30 sana wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Kami belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Ya. Bukan berarti adab itu tidak ada ilmu, di situ juga ada ilmu. Tetapi bagaimana karakter itu didapatkan dari pembimbing kita. Sifat-sifat baik ini yang masuk dalam diri kita. Ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita bisa berimprovisasi, tapi kita tidak hanyut, betul? Ya. Bukan karena kita bersama dengan orang-orang yang tidak sholat, lalu kita juga tidak sholat. Kita di sana karena kita melakukan pendekatan agar mereka sholat. Ya. Bukan karena kita dengan orang-orang politik, lalu kita terpengaruh untuk mengikuti cara-cara kotor yang mereka lakukan, tidak. Kita mau memberi dukungan mereka agar mereka lebih baik, ya, dan agar politik itu tidak kemudian membawa mudarat pada umat. Tapi tidak larut, itu namanya berkarakter. Ini yang kedua, ini sayang waktunya. Yang ketiga adalah unggul. Ya, saya urutkan seperti ini karena ini insya Allah yang lebih, yang mendasar kecerdasan, kemudian karakter, lalu kemudian keunggulan. Keunggulan itu adalah di dalam asar yang disebut qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Ya. Apa yang menjadi nilai seseorang, apa adalah sesuatu yang dia bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara terbaik. Makanya dalam Islam yang namanya al-itqan, kemahiran, keahlian sangat-sangat dijunjung tinggi. Umat Islam harus menjadi umat yang mempunyai kemahiran, keahlian dalam bidang apa saja. Dalam bidang apa saja. Maka ananda semua para wisudawan ini, ya, pasang tekad dalam diri, tidak cukup menjadi seorang generalis. Ya, tahu semua sedikit-sedikit, tapi tidak ada yang dia ahli di situ. Ya. Tahu semua sedikit-sedikit boleh,
Boleh, saya tidak katakan wajib, boleh ya, untuk tadi wawasan, kecerdasan, tapi itu tidak cukup. Harus ada keahlian. Harus ada keahlian. Dan saya punya pengalaman yang menarik ketika saya mengajar di Jepang. Saya alhamdulillah ya, dengan izin Allah saya sempat mengajar 5 tahun di Jepang, di Arabic Islamic Institute of Tokyo. Saya punya kesempatan berinteraksi dengan masyarakat Jepang, apalagi anak-anak yang saya ajar ya. Anak-anak itu istilah aja, yang saya ajar orang dewasa sebetulnya. Ya, ada mahasiswa, ada orang kerja. Di Jepang, hadis tadi itu, al-itqan, mereka terapkan. Masyarakat Jepang menjadi suatu masyarakat yang terjadi pembagian keahlian secara alami. Tidak ada yang membagi, tapi masing-masing langsung. Di sana mereka melakukan pekerjaan apapun sangat bangga. Jadi tukang sampah sekalipun mereka bangga, karena dia ahli. Dan kita akan menemukan seorang tukang sampah yang profesional, yang dia bersih, ya, dia rapi, dia melakukannya. Seorang sopir taksi sebagai contoh. Saya kalau di Jepang, kalau naik taksi, saya kadang-kadang bawa kebiasaan saya di sini. Satu, saya ingin ibaratnya lebih menghargai sopir taksi. Yang kedua, saya mau ngobrol, maka saya duduk di depan. Saya sering memilih duduk di depan, ya. Dan di sini sopir taksi senang sekali kalau kita duduk di depan, ya. Seperti menjadi penghargaan dan sekaligus teman ngobrol. Sekali waktu saya di Jepang, saya coba praktekkan itu, sopirnya nggak mau, ya. Dia bilang Anda duduk di belakang, ya. Ini menunjukkan kebanggaan terhadap profesinya. Tapi dia benar-benar ahli, expert, profesional di situ. Ya. Pengalaman lain, murid-murid yang saya ajar, ini orang Jepang yang saya ajar itu 99% bukan muslim. Bukan muslim. Mungkin Bapak Ibu heran, untuk apa mereka belajar bahasa Arab? Ya, macam-macam, ada yang karena hobi, ya, ada karena kerja di perusahaan Arab, ada yang kerja di perusahaan di Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Tapi satu hal menunjukkan bagaimana mereka menjadi orang yang mau ahli. Ketika dia memilih mau belajar bahasa Arab, dia melengkapi diri dengan segala hal yang diperlukan. Saya kaget. Waktu saya jadi pelajar bahasa Arab, belum pernah saya memiliki buku-buku seperti mereka. Ini masih nol, belum tahu apa-apa, datang ke kampus, wih, dia bawa ada kamus, dia bawa buku tentang masyarakat Arab, macam-macam dia bawa. Subhanallah, inilah orang yang namanya mau jadi ahli. Dan kalau jam pelajaran kami selesai jam 2, mereka tidak pulang biasanya sampai jam 4. Masih terus baca, belajar. Sebagian sekolah kita, bukan kafilah, itu yang namanya jam lonceng terakhir ditunggu-tunggu. Kok lama banget ini, kok belum selesai. Bahkan satu yang sangat mengharukan, ketika saya tawarkan, bagaimana kalau kalian belajar Quran? Karena di kelas kebetulan tidak diajarkan Islam. Memang kesepakatan pemerintah Saudi dan pemerintah Jepang, ini lembaga hanya mengajarkan bahasa Arab, tidak mengajarkan agama. Ya. Jadi kita gunakan kesempatan lain. Saya tawarkan, gimana kalau belajar Al-Quran? Al-Quran itu bahasa Arab. Oh, mereka mau. Mereka mau. Ya. Dan sebagian murid saya hafal Quran juz amma. Dia belum masuk Islam. Ya. Ada yang alhamdulillah setelah itu dapat hidayah masuk Islam. Ya. Kalau dikasih injury time, saya mau cerita lagi nanti orang Jepang masuk Islam. Ya, Profesor. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan itu sebabnya saya diundang lagi nanti. Ya. Saya bisa cerita kesempatan lain. Jadi profesional, keahlian, kita kembali kepada tadi, al-itqan. Jadi kita bisa unggul kalau ada keahlian. Masyarakat Barat hari ini, masyarakat Jepang, kenapa unggul? Karena mereka mempunyai keahlian. Mereka mempunyai namanya sekarang teknologi. Mereka mempunyai namanya science and technology, ilmu dan teknologi. Maka kita berharap generasi Rabbani tidak berhenti pada sifat-sifat dasar tadi yang saya sudah sebutkan. Tapi memang itu harus dimulai, itu pokok. Kita harus maju ke depan, apalagi di zaman sekarang. Di zaman modern, zaman milenial, kita perlukan generasi yang punya keahlian. Sekarang ini keahlian di bidang IT yang sangat diperlukan.
keahlian di berbagai hal yang diperlukan oleh masyarakat kita. Bila ini kita miliki, insya Allah kita melahirkan generasi Rabbani yang cerdas, berkarakter dan unggul, ya, dan kita songsong masa depan umat Islam yang gemilang, kejayaan umat Islam bersamaan insya Allah dengan Indonesia gemilang. Ya, tahun 2045 saya sendiri baik secara pribadi maupun di lembaga yang saya bina, Wahda Islamiyah, sekarang menatap 2045. Kami dalam visi yang kedua 2030 sudah menyiapkan untuk 2045, ya. Insya Allah bersama generasi muda kita, para alumni dan para siswa kafilah, ya, menjadi generasi Rabbani yang cerdas, berkarakter dan unggul, mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.